Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan sejarah perkembangan filsafat Yunani klasik, masa Prasokrates dan masa Sokrates. Karakteristik filsafat Yunani klasik. Keberadaan filsafat Yunani pada masa kelahiran abad ke-600 sampai 300 sebelum Masehi menggambarkan adanya pengaruh yang kuat antara mitos dan logos. Metodologi merupakan suatu faktor yang mendahului filsafat dan mempersiapkan ke arah timbulnya pemikiran filosofis. Metodologi Yunani mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang alam semesta, tetapi jawaban-jawaban yang diberikan justru dalam bentuk mitos, tidak bisa diterima oleh akal sehat. Masa Prasokrates. Filsafat di masa Prasokrates merupakan tahap pertama dalam filsafat Yunani. Meskipun bukan merupakan filsafat murni, tetapi ia merupakan filsafat yang sesungguhnya. Sebaliknya, filsafat Prasokrates bukannya merupakan unit tertutup yang tidak berhubungan dengan pemikiran filosofi sesudahnya, tapi merupakan persiapan bagi periode sesungguhnya. Filsuf-filsuf yang hidup sebelum masa Sokrates adalah 1. Thales 625–545 sebelum Masehi. Dalam sejarah filsafat, Thales dijuluki sebagai filsuf Yunani pertama. 2. Anaximandros 611–545 sebelum Masehi. Anaximander juga seorang ilmuwan. Konon menurut Theophrastus dia membuat sebuah peta yang mungkin digunakan oleh para pelaut Milesia ke Laut Hitam. 3. Anaximenes 588–524 Masehi. Menurut Anaximenes, prinsip dasar segala sesuatu adalah udara. 4. Pythagoras 580–500 sebelum Masehi. Tentang Pythagoras tidak banyak diketahui. Yang pasti adalah bahwa Pythagoras mendirikan sebuah tarekat keagamaan di Kroton pada pengaruh kedua abad 6 sebelum Masehi. Filosof lain yang hidup sebelum masa Sokrates diantaranya 1. Xenophanes, 2. Herakleitos, 3. Parmenides dan Melissus, 4. Zeno, 5. Empedokles, 6. Leucippus, 7. Para filsuf Antonisme. Masa Sokrates. Perhatian masa Prasokrates adalah alam atau kosmos. Pada masa sesudahnya, yakni Sokrates, perhatian bergeser pada manusia itu sendiri. Faktor-faktor penyebab antara lain: A. Timbulnya sikap skeptik terhadap filsafat Yunani yang tidak dapat menjelaskan pertanyaan tentang asal-usul alam semesta. B. Semakin besar minat terhadap fenomena kebudayaan dan peradaban. 1. Kaum sofis. Ada perbedaan antara filsafat Prasokrates dengan filsafat sesudahnya. Perbedaan itu ialah: A. Pusat perhatian filsafat masa Sokrates adalah manusia, peradaban dan kebiasaan manusia. B. Sofisme dan filsafat Yunani sebelumnya juga berbeda dalam hal metode. C. Perbedaan juga terletak pada tujuan. Filsafat Prasokrates ingin mencari kebenaran objektif tentang dunia. Sokrates. Adapun ajaran-ajaran Sokrates adalah sebagai berikut. A. Sokrates mengajarkan tentang definisi atau hal-hal yang umum yang bersifat tetap. B. Sokrates mengajarkan tentang argumen-argumen induktif. C. Tujuan dialektik bukan untuk memperlakukan orang, tapi untuk memperoleh kebenaran. D. Sokrates menaruh perhatian besar pada etika. E. Etika Sokrates memiliki ciri pengetahuan dan kebajikan. F. Sokrates mengajarkan bahwa hanya ada satu kebajikan. G. Dalam ajaran tentang agama, Sokrates mengakui adanya Allah, pengetahuan akan Allah tidak terbatas. 3. Plato. Plato adalah salah satu filsuf terbesar di dunia. Lahir di Athena dari keluarga terpandang. Ayahnya Ariston dan ibunya Peristion. Adapun ajaran-ajaran terpenting dari Plato adalah: A. Dua dunia. Plato mengajarkan tentang dua dunia, yakni dunia idea dan dunia materi. B. Jiwa. Jiwa adalah suatu adik kodrati berasal dari dunia idea, tidak dapat mati atau kekal. C. Negara. Ajaran tentang negara merupakan puncak filsafat Plato. Menurut Plato, tujuan hidup manusia adalah eudaimonia, hidup yang baik. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok 6. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.